Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, Ya, terkutuklah dia. jadi nggak main-main. Iya. Injil yang terbalik ini membuat hidup orang terkutuk. Iya. Makanya lihat saya semua. Saudara salah memahami firman. Saudara salah memahami kebenaran. Itu menentukan nasibmu. Menentukan masa depanmu. Menentukan hidupmu diberkati atau terkutuk. Jadi pengertianmu itu penting. Haleluya. Makanya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Supaya apa? Jangan pernah pengertian kita akan kebenaran diputar balikkan. Yesus berkata, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Itu kan darahnya, datang manusia, darah anjing yang diminum. Darah binatang yang dimakan. Lalu pakai ayat itu. Darah binatang itu bukan darah Yesus. Darah Yesus yang Tuhan katakan adalah minuman, itu digambarkan sebagai anggur. Jadi dengan iman kita percaya, anggur perjamuan yang kita minum dan roti perjamuan yang kita makan, itu sedang menyatukan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Bukan menjadi tubuh dan darah babi, atau daging dan darah kerbau yang kita makan. Alkitab katakan darah itu bukan makanan. Di dalam darah ada nyawa daripada makhluk, kata Alkitab. Di mudar raido hosana inna. Di mudar raido ngoluni makhluki. Makanya Yesus memberikan darahnya untuk kita minum. Sebab hidupnya Yesus ada di darahnya. Kita sudah mati karena dosa. Jadi kalau kita minum darahnya yang kita terima adalah anggur, berarti hidup kita yang mati dihidupkan oleh darah Kristus. Sebab di darahnya ada hidupnya. Jadi kalau darah binatang yang kita makan, maka hidup si binatang itu masuk ke orang yang makan itu. Sehingga orang yang makan itu dihidupi oleh hidup binatang. Itu sebabnya ada banyak orang yang berkelakuan kayak binatang. Tapi bukan yang di sini. Insya Allah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau yang di sini semua adalah manusia Allah. Katakan amin. Haleluya. Emang orang yang hidup kayak binatang seperti apa? Ya lihat aja binatang. Coba kasih makan babi. Kalau ada babinya 8 ekor, terus tuang makanannya, itu berebutan nggak? Berebutan nggak? Kalau kira-kira dia terganggu makan makanannya ini karena ada tetangga juga yang makan dengan dia, dihajar nggak itu yang di kiri kanannya? Begitu nggak? Oke, pernah lihat manusia kayak begitu nggak? Pokoknya dia mau untung sendiri, yang lain nggak apa-apa rugi gitu. Ah itu tuh. Termasuk pedagang yang hanya mau untung sendiri dan mengorbankan pembelinya. Kalau kita memang harus untung, tapi pastikan juga pembelimu untung. Loh, mana haleluyanya? Yang namanya orang berdagang kan harus untung, kalau rugi, ya mau makan apa? Emang bisa makan iman? Iman gak bisa dimakan. Iman hanya bisa untuk dilakukan. Haleluya. Lalu gimana caranya? Ya ambil untung tapi juga beri dia untung. Artinya jangan sampai dia rugi. Jangan sampai kalah harga beli barang itu dari kita. Jangan harga bintang 5 tapi kualitas kaki 5. Shalom. Shalom. Ada tamu kita pernah nginap di satu hotel di sini. Wih, kecewa sekali. Ini siapa tahu nih, para pemilik hotel yang ada di Tobasa dengarin ini. Ya syukur kita sampaikan ini. Daripada ku diamkan, kau bodoh terus. Masih enak loh aku berani menyampaikan ini biar kau agak cerdas sedikit.
Haleluya. Sombong kali, bukan sombong, ini kebenaran. Haleluya. Tahu nggak tamu kita ini bilang begini, aduh harga sih harganya udah bintang 5 itu. Itu harga hotel tempat saya nginap itu Pak Pendeta itu udah bintang 5. Itu kalau kita nginap di Jakarta itu udah bisa di bintang 5, bintang 4 lah paling ini katanya. Tapi itu servisnya. Bintang 1 pun nggak layak. Itu namanya merugikan customernya kan gitu ya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar. Supaya semakin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi Injil yang terbalik membuat hidup kita juga terbalik-balik, kelakuannya terbalik-balik. Injil itu seharusnya menyelamatkan. Injil itu menyelamatkan kita dari dosa dan konsekuensi dosa, akibat dosa. Haleluya. Tapi banyak orang sudah terima Injil, kelakuan gak berubah. Kok bisa? Sederhana. Injil yang terbalik. Mungkin yang dia dengar benar, tapi dia yang mendengar menerimanya dengan terbalik. Penyampaian benar, tetapi yang mendengar memahaminya dengan terbalik. Saya berdoa jangan sampai ada yang memahami apa yang saya khotbahkan ini dengan terbalik. Terbalik maksudnya apa? Tadi khotbah Pak Pendeta ngeri kali, di binatang kata kita semua katanya. Itu namanya terbalik. Saya tidak menyebut saudara binatang, tapi ada orang yang kelakuannya seperti ya tapi kan itu aku. Ya udah kalau kau bertobat. Kalau bersih kenapa risih? Haleluya. Kalau tiba-tiba orang teriak di luar sana, jambret, jambret, jambret. Kalau kita nggak ngerasa ngejambret, biar aja orang teriak. Jangan kau ikut lari, nanti kau ketangkap pula, dikeroyok, mati, dibakar hidup-hidup. Santai aja men. Haleluya. Jambret, paling mana yang jambret? Cari. Tapi sekarang yang menjambret udah pintar. Malah yang gak menjambret tambah bodoh. Yang gak menjambret malah lari. Yang menjambret malah ikut ngejar. Itu yang disebut dengan maling teriak maling. Haleluya. Ada pernah saya khotbah seperti ini, ibadah fellowship. Kan pendeta-pendeta yang hadir. Pendeta pun gak dijamin juga bisa mengerti kebenaran dengan benar. Rupanya ada juga datang dengan otak terbalik. Saya berdoa jemaat Zaitun yang ada di sini dan juga pendengar dan juga pemirsa live streaming, tidak ada yang mendengar saya hari ini dengan otak terbalik. Banjir Jakarta disebut normalisasi sungai. Itu karena sedang penyerapan. Air yang turun dari langit harus diserap ke dalam bumi. Jadi kita tunggu penyerapannya. Jadi kita biarkan dia mengapung. Sampai diserap. Karena itu adalah sunatullah. Yang ngerti-ngertilah. Shalom. Shalom. Lalu saya pernah khotbah begini nih. Ada orang-orang kelakuannya kayak binatang. Tahu saudara? Sejak mendengar khotbah saya itu, pendeta itu gak pernah lagi datang sampai bulan kemarin fellowship. Lalu saya tanya dengan kawan yang lain, yang satu daerah dengan pendeta itu. Kayaknya Pak Pendeta yang gini-gini itu, yang tinggi, yang begini itu, kok nggak pernah datang lagi ya? Amang katanya. Kenapa kok Amang? Ada apa saya bilang? Udah tersinggung dia. Tersinggung kenapa? Ngeri kali itu khotbah Pak Tamrin. Dianjing-anjingi kita katanya. Kapan dia kuanjingin? Ku bilang. Kenapa dia yang merasa? Jangan-jangan dia memang benar-benar pendetaan. Saya nggak bilang loh, cuma pendetaan maksudnya antariksa.
Kan an ini kan banyak. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sampai Injil diputar balikan. Karena Injil yang diputar balik menghasilkan apa? Kutuk. Harusnya Injil membuat hidup kita diberkati. Injil membuat kita merdeka. Injil membuat kita makmur. Makmur di roh, makmur di jiwa, makmur juga di lahiriah. Kalaupun gak lahiriah, gak makmur, tapi di roh dan dipastikan. Di jiwa dipastikan. Katakan haleluya. Amin. Ayat 9, main cepat. Seperti yang telah kami katakan dahulu, Ya, sekarang kukatakan sekali lagi. ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil Kalau ada orang beritakan padamu suatu Injil, ya. yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, Kalau dia berbeda dari yang sudah kamu terima, yang pernah kami sampaikan. Sebab kami ini adalah utusan Tuhan. amin. Kami ini adalah hamba yang dipakai Tuhan, bukan memakai nama Tuhan. Amin. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau ada orang membawa Injil yang lain, berbeda dari yang kami beritakan, dan kamu menerimanya, terus Terkutuklah dia. diperjelas. Amin. Saya berdoa biar kita semua di tahun ini menjadi umat Tuhan yang melihat semua kutuk berubah jadi berkat. Jangan sampai ada yang terkutuk tapi diberkati. Katakan haleluya. Ayat 10 perhatikan. Ini biar memahami dan mengenal penyesatan. Amin. Dan si penyesat itu. Ya, Jadi bagaimana sekarang? apa itu? Adakah ku cari kesukaan manusia Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? atau kesukaan Allah? Terus, Adakah ku coba berkenan kepada manusia? adakah ku coba berkenan kepada manusia? Terus, Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada kalau manusia, aku masih mencari perkenanan manusia, terus maka aku bukanlah hamba Kristus. jelas bukan hamba Kristus. Amin. Ada orang bilang begini, siapa yang backing Pak Tamrin itu katanya. Kenapa? Berani kali dia khotbah. Loh, yang backing saya surga. Para malaikat banyak yang berkawal. Bukan tentara apalah. Bukan polisi, bukan jenderal juga akan mati. Bukan presiden juga mati, udah banyak kok presiden yang mati. Saddam Hussein udah mati. Gaddafi sudah mati, Soeharto udah mati, Habibie sudah mati, Gus Dur udah mati, Soekarno apalagi. Haleluya. Haleluya. Tinggal 3 presiden Indonesia yang belum mati. Megawati, SBY, sama Jokowi. Kita berdoa supaya ini panjang umur, khususnya yang terakhir ini. Haleluya. Tetapi juga semua akan mati. Nah kalau mereka akan mati, beritahu kiri kananmu, apalagi kau bilang. Salam. Jadi penyesatan itu bentuknya kayak apa? Orangnya seperti apa? Jelas di sini. Bentuknya adalah memutarbalikkan kebenaran. Dia masih bicara ayat, bicara firman. Dan ini penyesatan, makanya saya bilang, kalau penyesatan di luar mah gampang kita deteksi. Tapi kalau penyesatan di dalam itu yang ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri kejam, bukan sedap. Nggak ada sedapnya di situ. Itu ngeri-ngeri sedam. Ngeri-ngeri kejam atau ngeri-ngeri sadis. Shalom. Haleluya. Jadi waspada supaya kamu jangan disesatkan. Katakan amin. Saya tahu nggak bahwa penyesatan lebih mantap lagi nih, firman Tuhan berkata begini. Mari kita buka saku dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. Sahabat semua? Iya, bagaimana mau dapat? Ayatnya belum dikasih tahu, Pak. Ya, saya tahu lah. Haleluya. Mari kita buka saudaraku dalam ayat yang ke-18. Ya. Anak-anakku, Aha. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terus? Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya.
seorang antikristus akan datang. Seorang antikris akan datang. Ini maksudnya si diktator dunia nanti. Iya. Ya, ini adalah perwujudan dari Lucifer Iya. yang akan menjadi pemimpin dunia baru. Iya. Itulah si diktator itu, seorang. Ini rajanya. Jadi seorang ini rajanya. Terus Sekarang telah bangkit banyak antikristus. rakyatnya sudah ada, Iya. tapi rajanya belum muncul. Iya. Memang biasanya begitu. Enggak raja duluan baru rakyat. Rakyat dulu lah baru raja. Haleluya. Artinya panggung dulu baru artisnya. Haleluya. Enggak mungkin ada artisnya kalau enggak ada panggung. Nangkap kira-kira. Mimbar dulu ada, baru ada pendeta. Jangan ada pendeta enggak ada mimbar, ya percuma. Haleluya. Shalom. Haleluya. Jadi seorang antikris akan datang. Ini rajanya. Si raja antikristus itu. Sekarang telah banyak bangkit antikris. Ini rakyatnya. Beritahu kiri kananmu, mudah-mudahan kamu bukan salah satu rakyatnya. Beritahu. Sudahkah diberitahu? Sudah diberitahukah? Sudah diberitahukah? Kah diberitahu? Beda artinya kan? Karena diputar balik. Haleluya. Oke, terus? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Terus ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Stop. Dari mana katanya mereka berasal? Antara kita. Wah, ngeri juga ini. Iya. Sekali lagi, dari mana katanya mereka berasal? Antara kita. Coba lihat kiri kanannya. Haleluya. Ya kan cuma ngelihat, kita nggak mencurigai loh. Kan saya bilang maksudnya lihat kiri kanannya itu saudara kita. Katakan haleluya. Haleluya. Memang mereka berasal dari antara Kita. terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah. Sama-sama katakan. Nah. Jadi rakyat si antikris itu nggak sungguh-sungguh. Datang ibadah nggak sungguh-sungguh. Jadi anak Tuhan nggak sungguh-sungguh. Melayani nggak sungguh-sungguh. Berdoa nggak sungguh-sungguh. Berdoa sambil ngantuk. Justru dia masuk ke ruang doa karena nggak bisa tidur di tempat tidurnya. Tidak sungguh. Jadi siapa yang tidak sungguh-sungguh itu? Siapa yang tidak sungguh-sungguh itu? Yang sungguh-sungguh katakan amin. Yang tidak sungguh-sungguh katakan haleluya. Ini jujur atau tanda kutip? Haleluya. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau mereka sungguh-sungguh sama dengan kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. pasti kita juga akan sama-sama dengan mereka. Amin. Terus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Ya, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. enggak semua jemaat itu sungguh-sungguh jadi jemaat. Iya. Enggak semua pelayan itu sungguh-sungguh jadi pelayan. Iya. Tidak semua pendeta itu sungguh-sungguh jadi pendeta. Kalau sungguh-sungguh, pasti dia sama-sama dengan kita. Tapi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh, makanya nanti akan disaring, akan ditampi. Nah, yang tidak sungguh-sungguh. Nah, sama nih contohnya waktu pasukan Gideon. Tahu kan waktu Gideon mau perang melawan Midian? Lalu Tuhan menyuruh dia untuk meniup sangkakala. Ayo Dior, tiup dulu sangkakalamu. Tutut, tutut. Biasanya kalau sangkakala ditiup di ucapan Israel, mereka akan kumpul semua. Dan terkumpullah 32.000 orang. Keren. 32.000. Lalu Gideon bilang, Tuhan bilang, kita akan berperang melawan Midian. Dan Tuhan berkata dia menyertai kita dan kita akan menang. Dan mereka semua bilang, amin. Haleluya. Praise the Lord. No turning back. Haleluya. Itu kan lagunya tadi. No turning back kan gitu ya. Haleluya. Tiba-tiba Gideon bilang,
Tuhan bilang begini, Git maksudnya Gideon, itu kebanyakan 32.000. Nanti kalau menang perang, jangan-jangan mereka akan bilang, itu karena ramenya kita makanya kita perang, makanya kita menang. Karena banyaknya pasukan kita lah makanya kita mengalahkan musuh. Saya nggak mau mereka nanti memegah-megahkan diri, kata Tuhan. Bilang aja begini, siapa yang takut dan gentar, pulang, bilang. Lalu Gideon tiup lagi sangkakala. Tuhan bilang, yang takut dan gentar, pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Saya tahu nggak? 22.000 pulang. Berarti tidak sungguh. Yang ingin cepat pulang itu tanda tidak sungguh-sungguh. Belum perang udah pulang. Salam. Haleluya. Ibadah belum selesai udah tidur, padahal bukan tempat tidur loh. Itu tanda tidak sungguh-sungguh. Katakan amin. Katakan haleluya. Tuhan bilang 10.000 juga kebanyakan loh, Git. Mungkin Tuhan panggilnya Git, singkatlah dikit ya. Ya, enak ya panggil Git. Atau Dion, kepanjangan. Biar satu kata gitu, halo Git. Atau biar agak kayak Inggris-Inggrisan, halo Zit. Halo Zaid. Haleluya. Dan akhirnya disaring minum air. Yang minum dengan menaruh mulutnya langsung ke air, pisahkan. Yang mengambil air dengan tangannya, pisahkan. Yang ambil air dengan tangan 300 orang. Disaring lagi. Kelihatan yang tidak sungguh-sungguh. Artinya apa? Orang yang gak bisa dipegang omongannya. Alias penjilat. Alias si ganjang dila. Tidak bisa masuk. Itu termasuk tidak sungguh. Salam. Tetapi yang gentleman mengambil air, kalau gini kan kayak anjing. Haleluya. Lalu dia ambil air, dia minum begini. Itu yang mantap. Artinya kelihatan berwibawa gitu loh. Dan tidak dibuat-buat. Dan omongannya bisa dipegang. Haleluya. Integritas jelas. Enggak kabur. Haleluya. Lalu dengan 300 orang itulah Tuhan bekerja. Nah, di sini kita lihat dari 32.000 tinggal 300. Berapa banyak yang enggak sungguh-sungguh? 31.700. Yang sungguh-sungguh cuma 300. Kalau sekarang kita ada berapa ratus? Kita buat dulu perbandingannya. Sekarang kita ada berapa ratus? Katakan 200 atau 250. Kalau kita lihat tadi itu berapa persen tuh 300 itu dari 32.000. Haleluya. Terus kita bandingkan lagi ke sekarang. Yang sungguh-sungguh katakan amin. Kebanyakan. Yang sungguh-sungguh katakan haleluya. Masih kebanyakan. Yang tidak sungguh-sungguh puji Tuhan. Nah kan gak ada yang puji Tuhan. Semua sungguh-sungguh katakan amin. Ya itu hanya just kidding aja. Sama-sama katakan saya sungguh-sungguh. Kamu juga bilang ayo. Kita semua di sini adalah orang yang sungguh-sungguh. Amin. Jadilah ya Allah ya Robin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Lanjut ayat 19. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu telah beroleh pengurapan. Amin. Jadi siapa yang sungguh-sungguh itu? Yang beroleh pengurapan. Amin. Siapa yang beroleh pengurapan itu? Yang hidup dalam Roh Kudus. Amin. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Kan begitu? Itu firman. Jadi siapa mereka yang sungguh-sungguh? Yang tetap berjalan dengan Roh Kudus. Katakan haleluya. Kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan dalam ibadah Mezbah Dupa. Datang ke Mesir bukan oleh dorongan Roh Kudus. Itu disebut pendurhakaan, pemberontakan. Mari coba kita buka lagi dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang pertama. Ya, haleluya. Yesaya 30 ayat yang pertama. Main cepat. Ya. Yesaya.
Celakalah anak-anak pemberontak. Celaka anak-anak pemberontak. Terus? Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman. Siapa pemberontak ini? Ya? Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang melaksanakan rancangan. Tapi rancangan itu enggak dari Tuhan. Iya. Rancangannya sendiri. Terus? Yang memasuki suatu persekutuan. Masuk suatu persekutuan. Terus? Yang bukan oleh dorongan rohku. Enggak ada dorongan Roh Kudus. Apalagi di persekutuan itu Roh Kudus enggak diizinkan bekerja. Tapi Pak, nama Tuhannya disebut. Dan juga namaku di doa, apa namanya? Di doa ibuku. Namaku juga disebut. Tapi kalau roh Tuhan tidak diizinkan bekerja, bahaya loh. Iya. Itu pemberontakan. Amin. Mana haleluyanya? Haleluya. Saya tahu kalau saya khotbah begini, saya sudah persiapkan khotbah saya. Tapi seringkali ketika saya mulai bicara, saya tidak lagi berpatokan kepada apa yang saya persiapkan yang tertulis. Amin. Saya mengalir, saya ngerti langsung, saya udah paham lah karena sudah belajar mengenal hati Tuhan, belajar mengenal geraknya Tuhan. Amin. Begitu saya mulai diarahkan dengan satu kata ini penekanannya, dan saya akan mulai terus mengalir. Amin. Jadi saya nggak berpatokan lagi kepada catatan saya. Amin. Saya biarkan Roh Kudus mengambil alih seluruhnya. Tapi kalau saya paksa, tetap saya bisa menyampaikan sepertinya firman Tuhan. Tapi bukan lagi oleh dorongan Roh Kudus. Dan itu sama dengan pemberontakan. Haleluya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan apa? Sehingga apa yang terjadi? Apa yang bertambah? Terus? Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara nggak perlu berzina untuk berdosa. Iya. Saudara tidak perlu untuk curi handphone tetangga untuk berdosa. Saudara nggak tunggu maki-maki orang dulu untuk berdosa. Begitu saudara tidak mengikuti Roh Kudus, sama dengan dosa pemberontakan. Lu nggak ada yang amin. Haleluya. Termasuk khotbah pun, kalau tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus, sama dengan khotbah pemberontakan. Walaupun yang disampaikan firman Tuhan. Sampai sini saudara ngerti? Shalom. Shalom. Jadi mereka yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang masih bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang masih bisa dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Kita boleh makin tahu banyak soal Tuhan. Kita boleh makin pintar Alkitab. Tapi harus selalu bertanya-tanya pada Tuhan. Saya tahu, kadang-kadang saya bangun jam 2. Kadang-kadang saya bangun jam 1. Kadang-kadang juga bangun jam 3. Saya berdoa biar saya mendapat yang benar dari hati Tuhan ketika saya menyampaikan kebenaran. Saya memberi banyak waktu saya duduk di kaki Tuhan untuk bisa menangkap apa yang di hatinya agar saya bisa khotbahkan. Ada orang-orang bilang begini ke saya, Pak, gimana caranya Bapak buat berkhotbah bisa berjam-jam seperti itu dan mengalir begitu saja? Buat saya sederhana, itu bukan soal masalah pintar atau enggak pintar. Saya mengizinkan Roh Kudus bekerja. Karena ini bukan kekuatan manusia lagi. Haleluya. Sampai ada orang bilang, Pak mau enggak kami kasih gelar honoris causa doktor? Udahlah, enggak usah doktor. Itu enggak terlalu pengaruh. Iman jemaat enggak bertambah hanya karena saya tambah di depan nama saya atau di belakang nama saya gelar doktor. Apakah tiba-tiba iman saudara bertambah hanya karena saya tambah pendeta Tamrin, Dr. Tamrin Simanjuntak? Apakah imanmu bertambah gara-gara itu? Jangan-jangan jadi makin drop. Haleluya. Nggak ada hubungannya. Juga imanku nggak akan bertambah hanya gara-gara gelar doktor. Haleluya. Ya tapi kan kita biar bisa diterima. Diterima siapa? Kalau orang mau nolak, nolak aja. Tapi kan biar kita dihargai, kita nggak perlu penghargaan manusia.
Kita nggak mencari puji-pujian yang sia-sia. Bahkan STH itu pun mau saya buang. Haleluya. Nggak terlalu penting buat saya. Karena yang penting adalah memahami hati Tuhan. Dan menyampaikan isi hatinya itu ke hati jemaat. Itu yang terpenting. Katakan haleluya. Amin. Mau dipimpin Roh Kudus? Masih mau dipimpin Roh Kudus? Jadi siapa antikris? Antikristus. Kristus artinya Mesias yang diurapi. Jadi kalau disebut antikristus artinya menolak urapan. Tidak berjalan, tidak hidup di bawah pengurapan. Makanya tadi ayat 20, 1 Yohanes 2. Sekali lagi Pak. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kamu Kudus. telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Terus? Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Iya, ayat 21. Aku menulis kepadamu, Ya, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, terus? tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Terus? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Lompat langsung ke ayat yang ke-26. Semua itu kutulis kepadamu, Ya, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. yes. Jadi ini ditulis karena ada banyak orang berusaha menyesatkan domba-dombanya Tuhan. Iya. Makanya sekali lagi hati-hati dengan mendengar khotbah-khotbah di YouTube. Hati-hati membaca ulasan-ulasan firman juga di media sosial. Saya tidak katakan nggak boleh, boleh, tapi waspadalah. Saya tahu ini sedikit saya mau bersaksi. Kemarin Gilbert Lumoindong mewawancarai Erastus Sabdono. Judulnya Erastus Sabdono, Dr. Erastus Sabdono, saya minta maaf. Dan tahu nggak? Erastus Sabdono bilang begini, mungkin khotbah-khotbah saya beberapa tahun yang lalu, bahkan 5 bulan yang lalu, ada salah kata, ada salah ini. Saya minta maaf. Masalahnya, betul kau minta maaf, tapi orang udah sempat menelannya. Itu yang gak jujur. Kalau kau minta maaf, yang mana yang kau harus cabut? Dan itu gak pernah dibuka. Dan itu masih tetap seperti manipulasi. Bahkan dia bilang khotbah saya 5 bulan yang lalu. Sementara setahun yang lalu ada pemimpin pujian kita udah korban. Haleluya. Hati-hati. Jadi jangan tergiur karena doktornya. Banyak dokter di neraka. Banyak dokter di neraka. Oh jadi Pak, kita mendingan jadi orang bodoh aja biar ke surga. Apalagi ke neraka. Haleluya. Saya kadang-kadang lihat itu nggak jujur pengakuan, permintaan maaf. Kalau dia bilang khotbah saya yang salah, yang mana? Yang harus dia ralat? Yang bilang nggak perlu kasih perpuluhan, atau yang bilang bisa masuk surga walaupun nggak percaya Yesus asal berbuat baik? Atau ajarannya Yesus mati 2 kali? Aneh-aneh sudah. Atau yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah, tidak setara dengan Bapa. Yesus itu hanya setara dengan Lucifer. Wah, mengerikan. Atau ajaran yang berkata nggak perlu mendoakan orang. Kalau ada orang sakit jangan minta didoakan. Loh, orang firman Tuhan berkata kalau ada orang sakit panggil penatua. Doakan. Doa yang lahir dari iman. Oleskan dengan minyak. Doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang itu. Dan dosanya diampuni. Kemana ayat itu? Dan ada orang-orang yang menelan itu bulat-bulat. Dia minta maaf, dia juga nggak beritahu permintaan maaf ajaran yang mana. Nah yang gini-gini nih hati-hati. Kalau saudara nggak benar-benar mantap pemahamannya, jangan coba-cobalah bermain media sosial. Saudara akan keliru nanti. Masalahnya bukan masalah.
Bukan, Bapak itu takut nanti kita. Enggak, mau keluar juga keluar aja, enggak peduli saya. Bukan itu yang saya mau takutkan. Yang saya mau selamatkan jiwamu. Mana haleluyanya? Haleluya. Karena saya sebagai gembala bertanggung jawab loh untuk jiwa jemaat yang ada di sini. Perlu seimbang. Kita nggak boleh hanya bicara berkat. Kita juga nggak boleh hanya bicara penderitaan. Kita nggak boleh hanya bicara mujizat. Ada kalanya juga orang nggak disembuhkan Tuhan, sakit sampai mati, bukan karena dia berdosa, tapi karena memang untuk menguji iman dia. Sama, Elisa juga mati karena sakit loh. Tapi ada orang juga disembuhkan udah mau mati sembuh. Contohnya Raja Hizkia. Udah sakit, udah mau mati malah Tuhan sembuhkan, diperpanjang lagi umurnya 15 tahun lagi. Enggak semua memang orang seperti itu. Makanya harus belajar seimbang. Mana haleluyanya? Katakan amin. Makanya sekali lagi jemaat Tuhan, tetaplah berada di bawah pengurapan. Ada amin? Ada amin? Coba ayat 27 sekali. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang... Ada pengurapan, ada Roh Kudus, ada minyak. Itu dahsyatnya. Minyak. Masih ingat, jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan ingat, kantong yang baru akan menerima anggur yang baru. Dan pakaian putih hubungannya dengan minyak di atas kepala. Makanya kalau saudara jadi kantong kulit yang baru, kalau kita mau dibaharui terus, maka akan ada minyak di atas kepala kita. Amen. Dan kalau ada minyak, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, maka tidak akan ada penyesatan yang bisa menyesatkan kita. Amin. Dan tidak akan ada orang bisa memutarbalikkan Injil Kristus pada kita. Amen. Malah kita akan terus membawa Injil yang murni. Katakan haleluya. Coba sekali lagi ayat 27 ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya. Kenapa sampai Rasul penulis Yohanes berkata kamu tidak perlu diajar oleh orang lain? Karena saat itu, lihat saya semua ini penting. Karena saat itu pengajaran para pengajar sudah membuat kacau. Kuda putih telah merajalela. Jadi kalau sudah kondisi seperti ini, ayo kita bangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Karena hanya itu yang mampu menetralisir kita, menyelamatkan kita dari segala penyesatan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terus? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Jadi ada pengurapan pengajaran. Terus? Mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya. Dan pengajarannya itu benar. Pengajarannya itu benar. Terus? Tidak dusta. Ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Ya. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yes. Jadi tetap tinggal di dalam pengurapan pengajaran itu. Katakan amin. Amin. Belajarlah memberikan diri untuk digembalakan dalam penggembalaan yang benar. Amin. Ini yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 24-25. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Terus? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dulu kamu sesat seperti domba. Terus? Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Katakan amin. Amin. Jadi domba yang tidak digembalakan itu adalah domba yang sesat. Digembalakan di mana? Bukan di gereja. Bukan hanya di gereja maksud saya. Digembalakan dengan apa? Dengan firman yang benar. Amin. Dengan berita kebenaran, berita Injil yang benar. Amin. Pengajaran yang dari Alkitab yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Jadi bukan pendapat ya. Iya. Bukan tafsir. Iya. Tapi ayat menjelaskan ayat. Amin. Dan kita bisa rasakan kehadiran Roh Kudus dalam firman yang disampaikan. Karena huruf itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Katakan haleluya. Biar mantap kita semua lolos dari permulaan penderitaan ini. Jadi jangan sampai kita di permulaan penderitaan iman sudah banyak berguguran. Kita
kita semua harus lolos. Kita semua harus jadi pemenang. Katakan amin. Makanya untuk menang di permulaan penderitaan, waspada penyesatan. Jangan sampai ada pemahaman tentang firman Tuhan, tentang Injil yang diputar balikan. Harus murni. Katakan haleluya. Harus kembali kepada Alkitab, tapi bukan menjadikan kita Farisi. Kembali pada Alkitab, firman, tapi Roh Kudus dihantam, nggak bisa. Atau roh firman Tuhan diabaikan, nggak bisa juga. Ini harus seimbang. Ini harus balance. Katakan haleluya. Amin. Jadi ini akan menentukan nasib kita, hidup kita. Kita akan tetap sejahtera, kita akan tetap diberkati, kita akan luput dari maut kalau kita lolos dari kuda putih. Kita lolos dari kuda merah padam, kuning dan juga hijau kuning, kuda hitam dan kuda hijau kuning kalau kita sudah menang menghadapi kuda putih. Jadi penyesatan ini. Tapi kalau kita udah gol dibuat oleh si kuda putih, tinggal menunggu kuda merah padam, tinggal menunggu kuda hitam, tinggal menunggu kuda hijau kuning. Hijau kuning adalah roh maut dan kerajaan maut yang mengikutinya. Dan ujungnya apa? Dibabat habis, dipantai sampai 1/4 penduduk bumi. Tapi kita adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Karena Tuhan tidak menentukan kita untuk ditimpa oleh murka, melainkan untuk beroleh selamat. Asal ada minyak pengurapan terus di atas kepala kita. Biarlah kita tetap mengenakan pakaian putih, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.